Saudaraku, kapan dan dimanapun berada, kita memberikan waktu sejenak untuk merenungkan firman, bersyukur, dan memuji Tuhan melalui voice note program Perteduhan Jiwa. Refleksi dan doa kita kali ini berdasar pada bacaan Mazmur 24 ayat ketiga sampai ke-6. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Salah satu kecenderungan yang dimiliki oleh manusia adalah berupaya semampunya untuk dapat menyelamatkan diri. Mungkin bahasa kerennya adalah self-defense mechanism, mekanisme pertahanan diri. Akan tetapi, kadangkala ada banyak orang yang justru memakai mekanisme alami ini dengan cara yang keliru, yaitu menghalalkan segala macam cara demi dapat menyelamatkan diri. Bukankah ada orang yang melakukan penipuan atau korupsi dengan alasan untuk kelangsungan hidup? Bu Minah bekerja sebagai cleaning service di sebuah perusahaan. Setiap hari ia melihat beberapa kardus bekas pembungkus barang yang berserakan di sekitar gudang. Karena gudang adalah wilayah yang merupakan tanggung jawabnya, maka Bu Minah selalu membersihkan dan merapikan. Tidak terasa, tumpukan kardus sisa itu sudah menggunung. Terbersit sebuah pikiran untuk mengambil tumpukan kardus itu dan menjualnya. Kebetulan, ia memang sedang butuh tambahan uang untuk sekolah anaknya. Ia bertanya kepada orang-orang gudang tentang kardus-kardus itu, dan semua mengatakan, "Ambil saja, Bu. Toh, itu kardus bekas yang tidak terpakai." Setiap hari niat Bu Minah untuk mengambil kardus-kardus itu semakin besar. Namun, setiap kali ia akan mengambil kardus-kardus itu, hati nuraninya selalu mengatakan, "Jangan mengambil. Lebih baik minta izin terlebih dahulu kepada pemimpin gudang." Sore itu hatinya gundah dan kecewa sebab tumpukan kardus itu sudah tidak ada. Ia hanya berpikir, "Tahu gitu, aku ambil kemarin-marin." Tiba-tiba kepala gudang memanggilnya dan menyerahkan sebuah amplop sambil berkata, "Bu Minah, terima kasih sudah menolong merapikan kardus-kardus itu. Tadi kardus sudah diambil oleh pengepul kardus bekas, dan ini adalah uang hasil dari kardus-kardus itu." Hanya ucapan terima kasih dan syukur, karena Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Lebih terharu lagi setelah ia membuka amplop itu. Jumlahnya sama persis dengan kebutuhan sekolah anaknya. Godaan selalu datang agar kita mengikuti kemauan iblis. Seandainya Bu Minah mengambil kardus-kardus itu, mungkin ceritanya akan menjadi sangat berbeda. Kesetiaan untuk selalu berdoa, membaca Alkitab, dan melakukan perenungan bersama dengan keluarganya telah membuat Bu Minah mampu mengalahkan godaan itu.
Kisah Ibu Minah ini mungkin hanya kecil dan sederhana. Namun inilah contoh tentang kebersihan tangan dan kemurnian hati anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk teladan-Mu melalui kisah Ibu Minah, ya Tuhan. Kami harus jujur mengakui bahwa seringkali kami merasa kecewa dengan situasi dan keadaan di mana mereka yang curang dan menipu sepertinya semakin sejahtera dan aman. Roh Kudus selalu mengingatkan agar kami tidak iri hati kepada mereka yang berbuat curang itu. Kami sadar bahwa itu memang tidak mudah. Namun kami percaya Engkau akan menolong kami menghadapi godaan hidup itu. Di tengah-tengah situasi yang sulit seperti kondisi pandemi ini, kadangkala kami juga tergoda untuk bertindak yang melanggar kehendak-Mu dengan alasan demi kelangsungan hidup kami. Akan tetapi, bisikan-Mu selalu bergema di dalam relung hati kami. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Terima kasih untuk penyertaan dan kasih-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami. Kadang kami gundah ketika berhadapan dengan berbagai persoalan hidup. Kebutuhan hidup senantiasa bertambah, namun penghasilan tidak bertumbuh. Kami terus berusaha untuk mengikuti dan menghayati pertolongan-Mu. Dan kami merasakan bahwa Engkau selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Betul Tuhan, setiap orang yang dapat merasa cukup sesungguhnya adalah orang yang dapat mengucap syukur. Oleh sebab itu, kami mau berserah ke dalam kasih-Mu di malam ini. Ketika hari yang baru telah datang, hangatnya Baskara pasti akan membakar semangat kami untuk maju. Meski kami tidak pernah tahu apa yang akan kami jumpai di dalam perjalanan kami, namun kami yakin bahwa Engkau akan menyertai kami supaya tetap berada di belakang-Mu. Engkau akan memimpin kami seperti tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Bila Israel dapat masuk ke tanah perjanjian, maka kami pasti akan masuk dalam rancangan-Mu juga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Amin.